Ya. Ya, kasus yang ini mengenai apartemen ya. Ada apartemen namanya itu Bandung Technoplex Living. Itu proyek itu berdiri di atas tanah milik Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, apartemen ini dibangun pada tahun 2014 dan akan diproyeksikan untuk serah terima kepada konsumen itu pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2019 bulan Juli itu yang tadinya janjinya mau diserah terimakan pada bulan dan tahun tersebut itu hingga sekarang tahun 2023 ini belum juga melakukan serah terima. Malahan pada tahun 2019 tersebut PT Multi Karya Utama Abadi selaku developer itu mengakuisisi PT Bali PT Mitra Bali Propertindo. Dia mengakuisisi aset di Bali berupa tanah di Denpasar dan mendapatkan tanah dengan harga 125 miliar lebih. Nah, atas tindakan tersebut kami sudah melaporkan tindakan tersebut ke Polda Jawa Barat dengan dugaan tipu gelap dan juga pencucian uang. Itu kami laporkan pada bulan Juli tahun 2022. Kemudian di tahun yang sama, tahun 2022, pada bulan November telah diperiksa 17 saksi orang-orang yang terkait. Kemudian juga pada bulan Januari 2023 dipanggil lagi 7 orang saksi yang terkait. Nah, tetapi hingga saat ini belum juga ada perkembangan mengenai status tersangka. Makanya saya memohon kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan juga Direktorat Reserse Kriminal Khusus agar serius untuk menangani kasus ini karena ini berhubungan dengan 1.200 lebih konsumen Bandung apartemen Technoplex Living yang dideveloper oleh PT Multi Karya Utama Abadi. Di samping itu juga beberapa konsumen dari apartemen ini sudah banyak melaporkan memasukkan gugatan di PN Balai Bandung dan salah satunya itu sudah ada atas nama Aquastanov, itu perkara nomor 146. Itu sudah diputus sama majelis hakim dan dalam putusannya itu terbukti perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum. Setelah itu juga mereka memakai logo-logo Telkom tanpa izin karena Yayasan Telkom itu menyatakan di dalam jawaban gugatannya ya Pak ya, itu bahwa mereka tidak memberikan izin terkait penggunaan logo-logo yang ada di dalam brosur pemasaran. Jadi konsumen itu tertarik melihat logo-logo Telkom Group, akhirnya mereka membeli. Tetapi penggunaan logo itu tanpa izin dari pihak Telkom. Tapi dari mulai awal pembangunan hingga saat ini, pihak Telkom tidak pernah melakukan upaya hukum terkait penggunaan logo yang tidak mendapatkan izin itu. Kemarin di tanggal 7 Februari ya Pak, itu di PKPU, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, itu pun sudah ada putusan menjatuhkan PKPU sementara terhadap PT Multi Karya Utama Abadi. Dan pada saat rapat kreditur pertama pun kemarin tanggal 16 tepatnya, itu PT Multi Karya Utama Abadi maupun perwakilannya tidak menghadiri rapat tersebut. Sementara kreditor sudah menunggu. Alasannya itu nggak masuk akal ya Pak ya, alasannya itu. Jadi nasib para konsumen ini bagaimana sampai saat ini? Pembangunan belum selesai, serah terima belum ada, kompensasi belum ada.
Alasannya Karena alasan di dalam surat tersebut pihak debitur atau PT Multi Karya Utama Abadi ini dia menjelaskan bahwasanya ada urusan yang penting. Padahal kan urusan ini juga lebih penting gitu. konsumen lebih penting. Urusan konsumen ini lebih penting, 1.200 lebih konsumen. Tetapi dengan alasan katanya ada yang lebih penting ya, berarti memang Itikat baiknya itikat tidak mereka ada. memang tidak ada seperti itu. Nah, jadi juga kami menghimbau kepada konsumen lainnya atau kreditur lainnya Ya, yang memiliki hak tagih agar segera melakukan hak tagihnya sebelum tanggal 2 Maret 2023. Seperti itu. sudah cukup. Harapannya? Harapannya mudah-mudahan segera cepat selesai hak-hak konsumen yang 1.200 konsumen, yang kurang lebih 1.200 konsumen itu mereka segera mendapatkan haknya. Ya. Makanya mereka sudah menunggu terlalu lama. Betul. Tanpa ada kepastian. Betul. Dan ditambah mungkin tadi di awal sudah saya utarakan ya terkait terhadap laporan yang sudah kami laporkan di Polda Jawa Barat, itu agar laporan tersebut saya memohon kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan juga Direktorat Reserse Kriminal Khusus agar serius menanggapi kasus ini, karena ini kasus besar. Bayangkan saja 1.200 konsumen lebih, Pak. Seperti itu. Itu saja sih, Pak. Sekitar kisaran Konsumen itu bervariatif, Pak. Mulai dari 320 juta hingga 500 juta. Ya tinggal dikali saja, 1.200. seumpama itu bervariasi kan. Artinya ini memang bukan perkara yang dibilang sederhana ya, Pak. Karena ini udah luar biasa gitu, Pak. Seperti itu. Dan satu konsumen itu ada yang sampai memiliki 2 unit, Bahkan 8 unit kemarin. bahkan ada yang 8 unit. Bahkan ada yang 8 unit. Yang berniat untuk investasi, ternyata Hingga dari 300 sampai 500. Betul, kalau 8 bervariasi. unit kali berapa tuh Dodo? kali 2,4 M ya? Iya. Betul. kisaran M. Seperti itu, Pak. Ya harapannya semoga cepat selesai. Ada itikat baiknya dari PT Multi Karya Utama untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Dari mana lagi? Sudah, Pak. Oke, Mas.